Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan tahapan melakukan mendigitasi di ArcMap. Pertama, buka ArcMap di desktop di laptop masing-masing. Kemudian tunggu beberapa detik. Dan akan muncul tampilan gambar seperti ini. Kemudian tekan link map. Kemudian masukkan sistem proyeksinya. Kita memakai WGS 1984. Kemudian kita add data, kita pilih peta yang telah di-download. Kemudian kita lakukan referensinya dengan klik add control point, kemudian lakukan titik di ujung peta, kemudian klik kanan input DNS koordinatnya, kemudian masukkan koordinat yang ada di peta tersebut. Masukkannya sesuai yang ada di peta, 0 derajat, 52 menit, 40 detik. Oke, kemudian zoom to layar, dan titik pertama sudah siap. Kemudian titik selanjutnya bukan seperti tahapan pertama. Kemudian input, masukkan koordinatnya 100 derajat, 22 detik, menit, dan 20 detik. Dan masukkan 0 derajat, 54 menit, dan 50 detik. Dan zoom to layar kembali. Titik kedua selesai, dan titik ketiga. Dan di zoom kembali. Bukan seperti hal yang sama. Masukkan koordinatnya lagi. Titik keempat. Oke, jika sudah, kita klik view referensi, TV, kemudian save di folder yang kita inginkan. Kemudian kita ubah nama formatnya, rektifikasi, kemudian save. Dan tunggu. Oke, selesai. Oke, selanjutnya untuk mendigitasi kita klik add data, kemudian pilih peta yang telah direktifikasi, kemudian add. Kemudian untuk SHP-nya bisa kita tambahkan di Windows, kemudian klik katalog. Kemudian kita klik di folder yang telah kita tentukan, kemudian klik new, kemudian save file, kemudian kita ubah namanya dulu bangunan, kemudian kita ubah fitur tipenya polygon, edit, kemudian pilih sistem proyeksinya UTM WGS 1984 shorten, kemudian 47 S, dan oke. Kemudian kita lakukan digitasinya dengan mengklik editor, kemudian start editing, kemudian bangunan, continue, kemudian kita klik di toolbar ini ada klik feature, kemudian klik bangunan, dan lakukan digitasinya.
Kemudian kita juga bisa gunakan tool yang rectangle. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita klik di bangunan di table of content ini, kemudian klik kanan, open attribute table, kemudian kita add file. Sebelum itu kita harus matikan editornya dulu. Kemudian kita ubah namanya menjadi simbol, tipenya teks. Di sini patokan simbol ini kita bisa lihat dari legenda peta yang ada. Di sini ada BG dan yang lain-lain seperti jalan dan lain-lain. Nah, kemudian klik di sini di simbol nih. Jika sudah keblok semua, klik kanan di simbol. Kemudian file calculator, yes. Kemudian kita buat tanda perintah petik 2, kemudian BG dan petik kata perintah kembali, oke. Oke, seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk mendigitasi jalan caranya hampir sama. Start editing, continue, kemudian Windows, katalog, kemudian matiin dulu. Ini kita hapus dulu ya. Kemudian kita klik pada folder, kemudian save file, kemudian kita buat jalan. Kemudian untuk jalan ini fitur tipenya itu polyline, dan masukkan edit, kemudian masukkan proyeksinya seperti yang tadi 47S. Oke, kemudian lakukan digitasi, hidupin start editing jalan, continue, kemudian klik feature, kemudian kita lakukan mendigit jalan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita save dulu. Kemudian kita save dulu. Kemudian lakukan sampai selesai. Kemudian open atribut kembali di jalan. Kemudian add file. Kita buat di sini simbol dan tipenya itu teks. Oke. Kemudian kita hidup editornya dulu. Kemudian kita buat JL. Oke. Kemudian untuk sungai SHP-nya bersama seperti tadi, katalog, new, save file, sungai. Sungai ini ada banyak tipenya. Yang pertama ada polyline dan polygon. Kita bisa pakai polygon. Koreksinya bersama. Oke. Oh, ini ada nama sungai tadi ya. Sungai 2. Kemudian kita lakukan mendigitnya, start editing, sungai. Sini ada sungai, kita digit, kemudian klik feature, sungai, dan lakukan digit sungai ya. Oke. Tampilannya seperti ini kurang lebih jika sudah mendigit sungai. Kemudian ini kan fitur pertamanya itu polygon ya. Kemudian bisa kita ubah menjadi polyline dengan klik Windows Search, kemudian kita tulis di sini polygon to line. Oh, di sini ada. Kemudian kita scroll
kita cari polygon to land, klik polygon to land, kemudian input fiturnya itu kita pilih sungai, kemudian oke. Oke, sudah siap. Kemudian kita bisa uncentang sungainya. Kurang lebih seperti ini jadi ya. Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai. Kemudian tahap selanjutnya kita melakukan topologi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tahapan topologi. Di sini saya sudah melakukan mendigit bangunan, jalan, dan sungai. Ini hasilnya. Selanjutnya kita melakukan topologi. Untuk topologi kita bisa lakukan klik Windows, katalog, kemudian kita pilih folder yang ingin kita letakkan, kemudian klik New, kemudian pilih Personal Geodatabase, dan kita ubah namanya menjadi topologi. Oke, kemudian klik kanan, kemudian New, Feature Dataset. Di sini kita bisa buat dataset bangunan. Kemudian next, kemudian ini sistem proyeksinya, kemudian ini next aja, next, oke. Selanjutnya kita klik kanan di dataset bangunan, kemudian klik new, kemudian feature class. Di sini kita masukkan namanya fitur bangunan. Salah. Kemudian untuk tipenya kita lakukan polygon fitur saja. Dan next, kemudian di sini ada import. Kemudian di sini kita tambahkan bangunannya di sini ya. Add, kemudian finish. Kita tunggu. Kemudian di sini sudah ada fitur bangunan. Kemudian kita klik di sini. Oh ya, sebelumnya kita hidupin start editing dulu. Bangunan, oke. Kemudian open attribute. Kemudian klik di sini switch selection untuk memblok semuanya. Kemudian klik di sini di peta. Copy. Kemudian kita save dulu. Kemudian stop editing. Kemudian kita hidupin editor di fitur bangunannya. Kemudian kita paste yang tadi. Oke, kita tunggu berapa detik. Oke, di sini akan keluar tampilan seperti ini. Kita tekan OK saja. Kita tunggu. Oke, akan seperti ini tampilannya jika sudah dipaste. Kemudian kita save. Kemudian kita matikan editornya. Kemudian di sini kita bisa ubah juga warnanya supaya bisa mudah membedakannya. Bangunan juga. Kita buat aja warna merah ya. Oke, kurang lebih seperti ini nanti. Kemudian kita masuk di katalog kembali, kita klik kanan di dataset bangunan, kemudian topologi ya. Kemudian di sini bisa next saja. Di sini sudah namanya dataset bangunan topologi next. Dan ini kita centang dan next, ini next juga. Kemudian ini ada specify the rules for topologi, kita add rule. Dan di sini rule-nya bisa kita masukin overlap. Kemudian bisa juga must not have gaps. Oke. Finish. Ini yes saja. Kemudian kita tarik saja dataset bangun topologi ke tabel of content-nya. Ini yes. Oke, seperti itu dia tampilannya.
Ini kita ubah juga warna ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lakukan topologinya. Sebelumnya kita harus hidupin topologinya ya di bawah ini dengan klik kanan di dekat toolbar dan scroll ke bawah. Topologinya harus tercentang. Kemudian hidupin start editing. Kemudian kita centang fitur bangunan. Oke. Kemudian kita apa dulu ya? Zoom to layer dulu. Oke, kemudian klik ini error inspector. Kemudian di sini kita bisa buat overlap, kemudian search now. Di sini ada 27 yang error, yang 27 kesalahan. Kemudian kita bisa melihat kesalahannya itu dengan zoom to satu persatu. Nah, di sini ada kesalahannya. Kemudian kita klik merge. Kemudian di sini bisa kita pilih. Kemudian kita oke. Oke, selanjutnya kita lakukan seperti cara yang sama. Oke. Kurang lebih seperti itu ya caranya. Di sini ada 23 error, tinggal kita zoom to layar. Kemudian merge, kemudian kita pilih ini, kemudian oke. Sip. Kemudian kita save, kemudian stop editing. Di sini kita juga bisa lihat kesalahannya, properti, klik di dataset bangunan topologi, kemudian pilih error, generate summary. Di sini ada must not overlap, situ ada 22 yang error. Oke, kurang lebih seperti itu tahapan pengerjaan dari georeferencing, mendigitasi, dan topologi. Oke, sampai segitu video tugas sistem informasi geografis.